Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Diki Nurul Ilham dan Bapak Andi dan semua teman-teman saya yang ada di sini, izin memperkenalkan diri. Saya Dika Rustandi dari kelas 12 Teknik Mekatronika. Dan di sebelah saya ada Vicky Abdul Ghani dan satu lagi ada Rahmat Hidayat. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan di CV Pudak Scientific yang berjudul Prosedur Pembuatan Alat Peraga Sekolah. Di sini ada profil perusahaan yang dimana Pudak Scientific sendiri pertama kali didirikan pada tahun 1979 dan bergerak di bidang industri manufaktur, alat peraga pendidikan, dan juga peralatan laboratorium. Nah, di Pudak Scientific sendiri sekarang terbagi menjadi 4 cabang, Pak. Jadi ada Pudak Scientific Pusat, ada PT Pudak Scientific yang bergerak di bidang CNC dan juga spare part pesawat. Lalu ada CV Pudak Scientific yang bergerak di bidang industri manufaktur dan juga alat peraga pendidikan. Yang terakhir ada POI. POI ini bergerak di bidang peralatan laboratorium seperti membuat gelas kaca dan juga peralatan laboratorium yang lain. Next. Di sini ada profil instruktur dan juga kepala divisi. Nah, di sana ada Bapak Gunandi Resmawan sebagai instruktur praktik kerja lapangan. Bapak Gunandri ini bekerja sebagai yang mengatur anak-anak PKL yang ada di Pudak Scientific. Nah, di sebelahnya ada Bapak Riswandi sebagai kepala divisi pengelasan. Beliau bertugas untuk mengatur semua pekerjaan yang ada di divisi pengelasan. Di sini ada job deskripsi divisi pengelasan, gitu ya. Pengelasan sendiri itu adalah proses atau pekerjaan menyambungkan logam dengan menggunakan panas atau tekanan, Pak. Bukan cuma logam, pengelasan juga bisa mengelas besi, stainless, tembaga, kuningan, dan yang lain-lain. Nah, di Pudak sendiri kami juga biasa untuk merancang atau merangkai alat peraga pendidikan. Contohnya seperti rangka meja, kursi yang ada di SD, SMP maupun SMA SMK. Nah, selain itu di pengelasan juga kadang kami bisa mereparasi, Pak. Jadi misal ada besi yang bolong bisa kami tambal ataupun bisa membuat lapisan pada perkakas dan juga bisa mempertebal bagian-bagian yang sudah haus. Nah, pengelasan ini sebenarnya bukan tujuan utama dari konstruksi, Pak. Jadi pengelasan ini sarana untuk mencapai pembuatan yang lebih baik. Di sini ada job deskripsi individu. Mungkin contoh pekerjaan yang kami kerjakan di sana bisa, pertama kami akan diberikan SPK, surat perintah kerja untuk acuan sebagai pekerjaan yang akan kita kerjakan. Lalu mungkin kami akan mengambil barang yang sudah disiapkan oleh divisi lain seperti divisi price ataupun port. Setelah itu mungkin kami akan membuat jig untuk mengerjakan pekerjaannya. Nah, mungkin lalu kami akan membuat sampel dari jig tersebut yang akan dicek oleh QA. QA itu quality control di Pudak Scientific. Jadi setelah sampel itu misal ada yang kurang atau kurang maksimal di produknya, akan diperbaiki lagi jignya, Pak, sampai hasil yang maksimal. Nah, mungkin kalau sudah di ACC baru kami akan melanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai. Nah, mungkin di sini juga ada welder dan helper yang akan dijelaskan oleh teman saya, Vicky Abdul Ghani, Pak. Tugas divisi utama di divisi pengelasan atau welder adalah menyatukan sebuah besi hollow dan menjadikannya sebuah
alat peraga pendidikan. Contohnya yang diproduksi di CP Pudak Saintifik adalah rangka kursi SD, meja SD, dan lain-lain. Tugas helper di antara lain contohnya menerima barang dan menghitung barang yang sudah dikirim dari divisi lain untuk dikerjakan di divisi pengelasan, dan membersihkan area tempat kerja. Kemudian membantu welder ketika ada yang dibutuhkan. Mungkin selanjutnya ada tools penunjang yang akan disampaikan oleh Rahmat. Di sini ada mesin lasmik yang digunakan untuk menyambung material yang akan disambungkan. Lalu di sini ada mesin gerinda yang digunakan untuk memotong dan menghaluskan material yang tidak rata. Lalu di sini ada alat keselamatan kerja, yaitu apron yang digunakan untuk melindungi seluruh badan dari percikan panas las. Dan di sini juga ada helm las yang digunakan untuk melindungi mata dan wajah dari cahaya las dan asap las. Di sini juga ada sepatu safety yang digunakan untuk melindungi kaki dari percikan las dan risiko tertimpa oleh benda berat. Dan di sini juga ada sarung tangan safety yang digunakan untuk melindungi tangan dari benda panas dan benda tajam. Di sini ada dokumentasi kita selama bekerja di CP Production CTV. Dan di sini ada dokumentasi juga waktu pelepasan bersama Ibu Sinta di CP Production TV. Tadi dibicarakan masalah safety ya dalam pembahasan. Mungkin kita selama belajar di sini kan seolah-olah bukan asal-asalan ya, pokoknya safety-nya cuma satu, jadi Helm. sering dipakai pas kelas. Di dia pas pulang diajar nas, yang paling minim harus dipakai apa? Yang paling minim paling helmnya Pak, sarung tangan, helm, terus apa lagi ya? Mungkin kalau bisa mah ada apron Pak, biar baju tidak bolong atau tidak kena celana Pak. Iya, betul. Nah, yang paling minim kita sering pakai kan satu itu kacamata. Paling minim kata bed. Penting mah kacamata ya. Cuma bukan itu sebenarnya, cuma bukan hanya itu. Nah, pernah tidak mungkin kan belajar di sana itu sedikit berbeda. Terus-terusan lagi dari pagi sampai sore berapa hari lagi. Ini kondisi kesehatan kamu ke kondisi, karena Bapak pas diajar ngelas dulu ngelas boro-boro ngelas biasa lah. Percikannya itu mata teh sangat gano jualan teh di dia. Ya, semalam tuh bisa bentar. Nah, pas kejadian seperti itu mungkin yang tidak diharapkan. Nah, pas di sana pernah nggak kejadian efek ke kondisi badan kamu? Sering sih Pak. Kalau untuk efeknya mungkin ya yang pertama mata bisa merah atau perih ya Pak. Tapi pernah ada kejadian di sana Pak. Terus solusinya seperti apa? Mungkin untuk kesehatan pertama-tama di divisi juga ada tetes mata Pak. Jadi setiap mau pulang tuh kalau misalnya udah kerasa perih gitu Pak, langsung ditetes di divisi biar malamnya agak mendingan Pak.
Tapi mungkin kalau misalnya terus-terusan sih biasanya ada libur atau izin lah Pak ke budak untuk istirahat. Oke. Nah, berarti memang kalau dijelaskan tidak bisa ditawar ya untuk kondisi kesehatan itu nggak bisa, mata terutama ya. Untuk yang lainnya mungkin tambahan kayak apron, terus sarung tangan. Ya memang suatu hal yang wajib sebenarnya kalau misalkan khusus pengerjaannya cuma itu saja. Tapi kalau mengingat kita mesti tukang las kan itu temporari ya, kadang-kadang disesuaikan. Ya mungkin Bapak ke arah safety-nya saja mungkin seperti itu. Ya terima kasih. Masalah Pak. Cek. Tadi teh aya reparasi, nah plat anu bolong atau besi bolong di reparasinya. Bagaimana cara atau tahapan mereparasi plat bolong atau yang besi bolong? Tolong ceritakan. Badi Kusa. Mungkin kan di Pudak tuh bisa bikin meja ya Pak. Jadi kan meja tuh biasanya dibolongin buat baut-baut di price. Nah biasanya di price tuh suka ada yang kelebihan ukuran atau gimana. Jadi bisa di kepengelasan dulu buat ditambal, lalu nanti dihamplas pakai gerinda Pak. Jadi nanti bisa dilubangin lagi sebelum dicat. Oh iya ya paham Pak. Kumaha carana tolong jelaskan secara teknis. Kumaha carana sok? Kalau untuk menambal sih Pak kurang lebih sama kayak las biasa, cuman ya mungkin harus lebih teliti lah ketika ngelas karena kan bisa bikin bolong juga kalau terlalu panas nanti. Oke, terus untuk setting parameter tadi kan ya settingan non teh gasna oge, terus settingan non teh arusna oge kan ya. Berarti kalian sudah tahu bagaimana untuk setting parameter untuk nyambung besi dan untuk nambal besi. Berarti berbeda itu atau sama? Kurang lebih sih sama Pak, soalnya kan platnya juga sama, paling 1-2 mili platnya juga, jadi settingannya paling yang diubah kecepatan di mesinnya Pak. Oke, berarti kecepatan dari kawat linknya. Dari kawat. Terkait adaptasi, karena kan memang untuk di pengelasan di sekolah terutama kan pakai yang biasa ya, tipe yang kawat yang elektroda. Nah, bagaimana kalian adaptasi dengan mesin tipe MIG dan itu juga ada gasnya? Bagaimana kalian adaptasinya? Apakah cepat atau lama? Siapa dulu? Kalau saya juga pindahan dari price Pak. Jadi pertama mungkin saya jadi helper membantu welder menyiapkan bahan atau uji. Terus mungkin kalau waktunya renggang atau tidak terlalu sibuk, saya bisa latihan di besi yang sudah tidak terpakai Pak, untuk melancarkan ya lasan yang nantinya bakal digunakan. Jadi mungkin untuk tahapan saya belajar bisa nyampe 1 bulan Pak di Oke. Berarti 1 bulan ya. Rahmat, kamu cepat atau lama? Ya sama Pak. 1 bulanan. Ya soalnya kan saya juga pindahan Pak, jadi sama. Oke. Ke Vicky gimana Vicky? Sekitar 3 mingguan Pak. Oh, 3 mingguan untuk adaptasi. Hal pertama anu kaget ketika ngelas MIG naon menurut kalian? Kan berbeda ya, anu ieu makan tipe anu nanti elektroda, tiba-tiba anu MIG. Apa hal yang kaget menurut kalian? Berawe Pak, jadi kersikan itu ningali mesin arageung jadi kaget gitu lah, jadi karena tadi rada tapi rada kali itu mah rada terbiasa gitu Pak. Oke. Ada Dika gimana sama Dika? Sama sih Pak, kan abg di sekolah ke Resan can pernah nyepeng kelasan Pak. Jadi kan itu teh nya kaget we, oh jadi ngelas teh kieu Pak. Ya butuh penyesuaian lah Pak, soalnya kan ayo pas mimiti mah
kakara ngelas saget karena percikan anak kaget yang rewas Pak. Jadi tapi ai terbiasa mah da kayaknya jadi lancar lah bisa. Oke. Kumaha kamu orangna? Ya kan ai di sekolah mah nih Pak bahasana pakai SMAW nih. Tah ai pas kali itu mah jadi pakai lasmi jadi rada rewas gitu kaget. Kumaha gitu ya teh. Oke. Yang biasa. Biasanya. Ya. Terakhir saya ingin ke Dika karena ketua dari sekolah, program sekolah. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana mengkondisikan teman-temannya, karena kan yang PK itu tidak satu sekolah kan banyak ya, lebih dari 7 kan, kadang 10 sekolah dan itu pun ratusan siswa. Bagaimana mengkondisikan ketika ada instruksi ataupun informasi dari pihak perusahaan mengkoordinirnya khusus di sekolah kita, bagaimana itu? Apakah kesulitan atau bisa lah terkendali? Kira-kira menurut kamu gimana? Mungkin kalau dari saya sih lebih banyak ke komunikasi ke barudak sih Pak. Jadi kan misal ada informasi kia ya di gudang. Nah jadi kita abi misal terus di budak itu terus PKL kan kayak waktu wengi. Nah biasanya abi sok ngariung kan yang barudak ya nyarioskeun. Ieu teh kurangnya di dia ge misal ada informasi kia nging kia. Jadi abg ya kudu lebih komunikasi lah Pak barudak. Yang dia alhamdulillah barudak kena biasa dikondisikan Pak, babari dikondisikan. Oke, terakhir saran menurut kalian untuk jurusan kira-kira apa? Atau pengadaan atau pengayaan segala macam, kira-kira seperti apa? Di abi mah Pak lebih ngelengkapkan keperluan anu dibutuhkan Pak. Misal lamun bade ngayakeun pengelasan APD-na harus diutamakan Pak. Terus bisa memaksimalkan mesin-mesin nu aya di sekolah Pak. Jadi keur dipajang unggul nih Pak. Jadi kurang terang. Jadi ka ieu lah Pak keur di sekolah kene ieu ka alaman. Oke. Alamat Mbak sama. Jadi, sok. Eta Pak sareng hoyong nyobaan ngoperasikeun mesin bubut Pak. Oke. Siap. Daripada dipajak gitu. Siap. Karena memang mesin bubut anu kamari mah belum safety-nya padinya. Karena kan untuk penopangnya masih dari meja kayu. Memang tidak safety lah, tidak layak. Jadi takutnya ketika ada kecelakaan kerja karena kan putaran mesinnya kan lumayan cepat, lumayan tinggi juga. Dan berat kerja kan lebih dari 50 kilo, lebihnya banyak. 1 kintal, jadi kan memang tidak safety untuk kemarin. Nah kebetulan sekarang sudah ada ruangan khusus manufaktur di mekatronika, memang khusus karena memang permintaan dari perusahaan juga harus ada pengadaan ABCD. Kebetulan juga baru selesai Desember kemarinnya paling ya, beres November Desember. Jadi insya Allah pertemuan di akhir kelas 3 insya Allah kita akan belajar basic untuk mesin bubut mengoperasikan gitu. Jadi memang kamari mah aya memang karena tapi kan tidak bisa digunakan teh karena naon teh nya meja lah power to safety. Nah, insya Allah ayeuna orang bisa dilaksanakan. Hatur nuhun naon teh saran termasuk terima kasih oge kepada teman-teman sudah melaksanakan PKL hingga tuntas hingga akhirnya menuntaskan program PKL hingga laporan hari ini. Dan saya juga memberikan motivasi bahwa selama kalian PKL kan kalian jauh dari orang tua, jauh dari rumah gitu. Bagaimana kalian memanage waktu, bagaimana memanage diri kalian juga kan ada waktu istirahat, ada waktu bermain juga kan pasti ada healing lah. Harus bisa pandai-pandai memanage waktu juga. Ini merupakan pengalaman yang sangat berharga karena alhamdulillah mayoritas semua laki-laki juga kan dari mekatronika. Ada istilah kalau orang Sunda itu panjang lengkah. Jadi mudah-mudahan kalian menjadi bekal selama PK ini menjadi wawasan berarti kalau nanti bekerja di luar kota ini seperti ini lingkungannya gitu kan, kultur industri seperti ini, jadi menjadi bekal bagi kalian ketika akan bekerja di luar kota misalkan. Terima kasih, mohon maaf dari kami, saya dan Pak Andi karena kurang maksimal misalkan dalam bimbingan selama
PKL, dan mohon maaf juga jika ada tutur kata yang kurang tepat dari kami pada kesempatan kali ini. Jika tidak ada pertanyaan dari Pak Andi, aman ya? Cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sekian dari kami juga Pak. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.